Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman pelamar P3K tahap 1 saat ini sudah bisa mencetak kartu peserta ujian seleksi kompetensi P3K. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cetak kartu ujian seleksi kompetensi P3K, sekaligus juga untuk mengecek detail jadwal serta lokasi seleksi kompetensi. Nah teman-teman tentunya di sini nanti harus tahu langkah berikutnya apa dan pahami alur dan peraturan agar kita tidak didiskualifikasi ya, serta kita ini bisa lulus seleksi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk mencetak kartu ujian, di sini kita bisa lakukan di akun masing-masing dan juga harus mempelajari detail pengumuman serta tata peraturan untuk seleksi kompetensi itu melalui website instansi masing-masing ya. Di sini kita cetak dulu kartu ujian kita, itu kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter, lalu kita klik masuk teman-teman. Kemudian kita klik saja OK. Kemudian pada halaman login di sini kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian kita masukkan kode captcha-nya. Kita masukkan kode captcha, kemudian kita klik masuk ya. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login akun kita masing-masing. Nah berikutnya di sini kita scroll saja ke bawah. Nah maka untuk tampilan di bagian cetak kartu peserta ujian ini saya rasa teman-teman sudah muncul semuanya. Baik itu untuk pelamar P3K guru, teknis maupun juga untuk yang P3K Kemenak ya, dan juga P3K kesehatan. Nah maka berikutnya di sini di bagian bawahnya ucapan selamat Anda lulus seleksi administrasi. Maka di sini sudah ada ya, yaitu tombol, silakan klik tombol cetak, tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKD CASN. Nah meskipun di sini tulisannya itu SKD CASN, namun di sini karena akun kita itulah akun pendaftaran P3K ya, maka berikutnya di sini kita nanti kartu peserta ujian P3K. Nah berikutnya kita cetak dulu di sini, yaitu kita klik cetak kartu peserta ujian P3K. Kita tunggu ya di bawah, di atas ini. Nah berikutnya di sini setelah diunduh kita bisa buka ya untuk dilihat. Dan berikutnya tampilan dari kartu peserta ujian seleksi P3K itulah seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pelamar P3K teknis, maka di sini P3K teknis. Kalau misalkan kalian P3K kesehatan, inilah tulisannya P3K kesehatan. Begitu juga dengan pelamar P3K guru, maka di sini adalah tulisannya P3K guru ya. Dan di sini kita formasi khusus, kemudian di sini berisikan detail informasi pribadi kita, mulai dari instansi yang kita lamar, kemudian nama kita, nick, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor peserta. Nah selanjutnya untuk lokasi formasi tersemat di sini ya, kita tuh melamar formasi yang mana. Kemudian untuk jumlah kebutuhan di sini nggak tertuliskan ya. Kemudian kualifikasi pendidikan, kemudian untuk formasi jabatan yang kita lamar ya. Untuk lokasi formasinya ini berada di mana. Kemudian untuk lokasi ujian, jadi teman-teman yang perlu diketahui untuk saat ini, maka ini teman-teman, yaitu di bagian lokasi ujian dan juga tanggal ujian serta sesinya. Nah di sini kebetulan saya tuh nanti untuk tanggal ujiannya itu masuk di tanggal 11 Desember 2024. Jadi tanggal 11 Desember 2024 itu nanti sesi 1. Nah sesi 1 itu jam berapa? Nah untuk waktu ujiannya itu adalah jam 8 ya, jam 8 pagi sampai jam 10 lebih 10 ya di waktu setempat. Jadi untuk nanti lokasi ujiannya itulah kalian bisa lihat di sini. Misalkan kalau saya ya, ini adalah di Wisma Haji Madiun nih, di Wisma Haji Madiun, kemudian tanggal ini, kemudian sesi 1. Nah setidaknya di sini kalau misalkan kalian belum pernah lihat lokasi tesnya, ini nggak ada salahnya kalau misalkan teman-teman itu harus survei dulu ya. Misalkan di sini sehari sebelumnya itu kita survei kemana? Survei ke lokasi ini supaya nanti kita enak carinya ya ketika sudah tiba waktunya. Kemudian jangan sampai teman-teman itu telat ya. Jadi di sini nanti jangan telat, yaitu kalau misalkan jam 8 mulai ujian itu setidaknya 1 jam sebelumnya itu kita sudah sampai di lokasi ujian, karena nanti masih ada rangkaian kegiatan yang harus kita lalui, yaitu sebelum ujian utama ini dimulai.
Kemudian untuk pin ujian nanti akan diberikan ketika teman-teman masuk di ruang steril ya. Sebelum itu atau setelah itu nanti akan diberikan pin ujian. Nah berikutnya teman-teman nanti yang dibawa apa? Yang dibawa adalah di sini kartu peserta ujian ini dicetak kemudian dibawa. Nah untuk detail hal lain yang perlu dibawa ini kita bisa cek di bagian bawahnya. Nah jadi di bagian bawah ini ada yaitu perhatian, kolom perhatian ya. Yang pertama peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Nah malah di sini 90 menit itu teman-teman harus sudah datang ya. Artinya 1,5 jam sebelumnya ini teman-teman sudah harus datang nih. Kalau misalkan di sini jam 8 mulai, berarti di sini sekitar jam setengah 7 ya. Jam setengah 7 ini harus sudah sampai di tempat teman-teman. Nah ini peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Kemudian kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa ya saat pelaksanaan. Nah kalau misalkan kartu ujian wajib dibawa, berarti teman-teman ini dicetak ya. Dicetak itu jangan hanya satu. Jangan nih kalau misalkan nanti rusak atau mungkin hilang atau basah gitu ya. Jadi membawa kartu peserta ujian, kemudian teman-teman juga harus membawa kartu atau bukti identitas diri. Dan ini biasanya adalah KTP ya. Nah kalau saya tuh biasanya KTP yang sesuai tercantum pada kartu ini. Jadi identitas dengan ini kita bawa. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka instansi berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta untuk mengikuti ujian. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi peserta wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Nah untuk mengetahui detail pelaksanaan ujian dan juga peraturannya, ini kalian bisa berkunjung ke website instansi masing-masing. Misalkan saja karena saya mengikuti seleksi yaitu mendaftar di Formasi Pemerintah Ngawi, berarti saya berkunjungnya juga ke sana ya. Ini kita berkunjung ke BKP SDM di mana tempat saya tuh mendaftar. Dan di sini sudah diumumkan yaitu pengumuman tentang jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 1 di Pemerintah Kabupaten Ngawi Formasi tahun 2024. Kita bisa buka ya di sini, lihat di selengkapnya. Jadi di sini pengumuman jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 1 Pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi jadwal seleksi kompetensi P3K ini sebagaimana terlampir ya. Selain kita bisa melihat di akun SSYSN dengan cara mencetak kartu ujian, maka di sini juga disampaikan secara by name teman-teman. Jadi di sini untuk dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa pada saat ujian nanti teman-teman, yaitu yang pertama KTP elektronik asli atau KTP asli yang masih berlaku, atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku ya, atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Nah ini yang dibawa. Yang kedua yaitu kartu peserta seleksi yang dicetak melalui laman SSYSN yang tadi kita sudah berikan tutorialnya, nanti ditunjukkan kepada panitia. Kemudian teman-teman juga harus membawa pensil kayu ya. Nah ini kalian membawa pensil kayu, inilah bukan pensil mekanik, ingat pensil kayu ya. Kemudian tidak ada mekanisme pergantian jadwal tes dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia. Jadi peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka nanti dianggap tidak mengikuti tes ya, dan dianggap gugur nantinya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa, nanti jangan sampai kita tuh telat ya, atau mungkin nggak hadir. Kemudian peserta menggunakan pakaian yang rapi, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang rok berwarna hitam. Ini tidak boleh memakai kaos ya, celana berbahan jeans dan sandal. Peserta yang berjilbab itu jilbabnya warnanya polos ya, hitam polos. Kemudian ketidaksesuaian dengan persyaratan pendaftaran nih. Kalau misalkan peserta yang telah lulus nantinya pada setiap tahapan seleksi, baik itu pendaftaran seleksi administrasi, kemudian seleksi uji kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan NIP3K, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau ketidaksesuaian ya, maka nanti akan dianggap gugur ya, atau tidak lulus. Jadi di sini direkomendasikan teman-teman itu harus melakukan survei H-1 minimalnya ya, sebelum pelaksanaan ujian untuk memastikan lokasi tesnya dan menyesuaikan kondisi aturan tempat parkir kendaraan sesuai dengan lokasi tes masing-masing. Nah ini kemudian teman-teman diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2 ataupun juga 4 secara mandiri tanpa pengantar ya, apabila disediakan tempat parkir di lokasi ujian. Kemudian pengantar enggak diperkenankan untuk membawa dan memarkir kendaraan roda 2 atau 4 di dalam lingkungan ujian. Kemudian pengantar dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi. Ini untuk menghindari kerumunan, dan juga pengantar itu berhenti di drop down. Ya sudah tentukan. Nah ini
Kemudian hal lain yang belum tercantum nanti akan disampaikan lagi. Kemudian kalian harus mengikuti yaitu informasi terkini melalui ini link dari BKPSDM-nya teman-teman. Dan berikut adalah untuk jadwal detail per sesinya, makanya datangnya minimal 1,5 jam sebelum ujian ya. Dan jangan lupa belajar untuk materi kisi-kisi seleksi kompetensi P3K. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa dicek ya, dipelajari sesuai dengan materi ujian masing-masing.